Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu amalan yang saat dikerjakan di dalam masjid, amalan itu bisa membuat kita lebih dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua aktivitas yang ia kerjakan di masjid menurunkan cahaya pada dirinya sehingga membuat dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau mau bicara takut kalau bicaranya tidak disukai oleh Allah. Kalau dia mau bekerja takut pekerjaannya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau berumah tangga takut kalau rumah tangganya tidak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang ia kerjakan dalam konteks kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, takut kalau semua pekerjaannya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu amalan yang saat dikerjakan di dalam masjid, amalan itu bisa membuat kita lebih dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang dimaksudkan? Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-28 sampai ayat 29-nya. Di situ kita berakhir. Fokus sini. Ya. Mohon izin ya, maaf saya langsung kepada inti bahasan, jadi tidak terlampau melebar ke sana kemari supaya karena waktu kita terbatas supaya fokus betul pada bahasan kita. Perhatikan sih. Khasyah. Khasyah yaitu amalan yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari ketakutan kepada Allah itu dua. Al-khauf wa raja. Khauf terkait dengan maksiat. Dia takut berbuat maksiat karena tahu Allah sedang mengawasinya. Jadi kalau orang yang mendapatkan cahaya Allah itu, ketika mengerjakan sesuatu, dia akan takut segala pekerjaannya tidak disukai oleh Allah. Namanya disebut dengan ihsan. Jadi begitu mengerjakan sesuatu, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah, nomor hadis yang ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Ihsan. Sifat khauf melahirkan sifat ihsan. Perhatikan kata Nabi, orang yang ihsan itu di antara ciri takutnya kepada Allah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka dia jadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah. Sekalipun tidak bisa menatapnya langsung, tapi dia merasakan Allah sedang melihatnya. Perhatikan, orang yang dilihat Allah, yang punya sifat khasyah, beda dengan orang yang merasa dilihat Allah tapi tidak punya sifat khasyah. Saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, maaf, sekarang kita merasa dilihat Allah? Yakin didengar Allah? Saya ulang, kalau kita bicara yakin tidak Allah mendengar? Yakin. Yakin Allah melihat? Baik, sekarang perhatikan. Ada orang yang yakin dilihat Allah, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia sedang merasa dilihat Allah. Kalau ada orang yakin dilihat Allah, maka mustahil tangannya akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Di depan Anda ada minuman. Ini minuman yang halal. Di sini misalnya ada bir, ada vodka, ada sake. Orang yang merasa yakin dilihat Allah, tidak mungkin dia menyentuh minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling aneh, ada orang yang merasa dilihat Allah tapi bisa menyentuh minuman yang tidak Allah sukai. Ada orang yang merasa didengar Allah tapi mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak Allah ridhai. Ada yang gibah, ada yang dusta, ada yang menipu dengan lisannya. Mustahil lisan orang yang punya sifat khasyah kepada Allah, maka dia akan bicara dengan kalimat-kalimat yang Allah sukai. Di kalimatnya ditata, takut kalau Allah tidak suka dengan fatwanya. Takut kalau Allah tidak suka dengan kalimatnya. Jadi begitu ingin mengeluarkan kalimat, dia lihat dulu kira-kira Allah senang tidak dengan kosakata ini, dengan kalimat-kalimat yang akan disampaikan. Sekarang pertanyaannya, lihat, kalau kita ingin beramal mendapatkan sifat takut ini, sehingga muncul sifat ihsan dalam kehidupan, bagaimana caranya? Lihat rumus Qur'annya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah,
di antara hamba-hamba Allah itu hanyalah para ulama. Ulama. Fokus ini. Sungguh yang punya sifat khasyah itu di antara hamba-hamba Allah itu hanya para ulama. Jadi kalau antum ingin belajar bagaimana caranya supaya antum bisa mendapatkan sifat khasyah, kalau berjalan merasa diawasi Allah, kalau bekerja merasa dilihat Allah, kalau masak merasa diperhatikan Allah, menjadi ibu merasa dilihat Allah, menjadi anak merasa dilihat Allah, maka antum mesti belajar kepada para ulama. Ini poinnya. Nah, kalau anda sekarang ingin cari ulama, bagaimana cara mencarinya? Maka diturunkanlah kemudian rumus-rumus dalam Al-Quran. Dan apa kaitan masjid? Perhatikan, tugas masjidlah kemudian menghadirkan para ulama untuk mengajari masyarakatnya supaya mendapatkan sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya turunkan, nanti dari turunan Al-Quran ini anda bisa praktekkan dalam kehidupan. Kemanapun anda ingin mencari masjid, apalagi Masjid An-Nur, maka carilah orang-orang yang membuat anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang pandai. Kalau yang pintar banyak, Pak. Ya, saya di Libya itu hampir sebulan sekali kadang menerima tamu. Dan kadang di antara tamu yang datang itu ada tokoh-tokoh agama lain. Ibu bisa bayangkan, Bu. Ada non-muslim, tokoh agama lain, hafal Quran, Pak. Hafal Quran. Jadi ketika kami akan diskusi, saya bilang dalam Al-Quran, oh iya, Syekh, kami tahu ayatnya Quran sekian ya, di ayat sekian. Dia bacakan ayatnya. Anda bisa bayangkan non-muslim hafal Quran. Anda yang muslim belum mau menghafal juga. Sampai kapan? Nah, sekarang kembalikan sini. Ini yang paling menarik. Quran surat ke-58 ayat yang ke-11. Saya berhenti di sini. Fokus. Quran surah ke-9 ayat 122. Lihat sini. Kalau anda ingin beribadah di masjid, salah satu peluang yang anda bisa lakukan di masjid bukan hanya salat, bukan hanya berinteraksi dengan Al-Quran, tapi anda bisa berpeluang mendapatkan sifat khasyah di masjid dengan mencari ulama-ulama yang mengajarkan anda. Karena itulah kemudian Nabi SAW saat pertama kali hijrah ke Madinah, begitu sampai di Madinah, yang beliau pertama lakukan adalah membangun masjid, dan sebagian dari sudut masjid itu dijadikan oleh beliau sebagai tempat ta'limnya Nabi SAW. Siapa ulama terbaik di masa Nabi SAW? Tidak ada yang lain kecuali Nabi SAW. Lihat ini petanya, ini masjid Nabi. Ini Raudhah. Sekarang karpet biru, karpet hijau. Yang ini yang ada lampu-lampunya, karpet merah. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang belum umrah atau haji, insya Allah disegerakan ya. Disegerakan insya Allah. Sekarang perhatikan, nanti kalau ke sana, Bapak dan Ibu bisa belajar supaya lebih meningkatkan iman. Jangan cuma jalan-jalan, sayang. Cari tempat-tempat yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, ini Masjid Nabawi, ini Raudhah. Ini pintu Babus Salam dari sini. Ini pintu Baqi. Ini pekuburan Baqi. Sekarang ini, maaf, ini makamnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, dulu waktu pertama kali dibangun Masjid Nabi, ini kamar Nabi, ini masjid areanya, yang di sebelah sini disebut dengan Ahlus Suffah, area Suffah. Area khusus bagi para penuntut ilmu yang diajari langsung oleh Nabi SAW. Di sini ada sahabat Abu Hurairah, ada Salman Al-Farisi, ada Sulaik Al-Ghatafani, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah masjidnya meluas, kemudian diperluas, dipindahkan Ahlus Suffah ke wilayah ini. Kalau sekarang Anda masuk ke Masjid Nabi, ya sebelum yang karpet merah, itu ada wilayah masjid yang atapnya terbuka ke langit. Tidak ada atapnya. Nah, itu dulu namanya Ahlus Suffah, tempat belajarnya orang-orang di masa Nabi SAW. Perhatikan, saking inginnya Nabi mengajarkan sifat khasyah kepada orang yang datang ke masjid, sampai dialokasikan oleh beliau space di masjid, area di masjid, khusus untuk orang-orang yang ingin belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya untuk orang yang sholat, untuk orang yang baca Al-Quran, tapi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah sehingga hadir sifat khasyah dalam dirinya. Belajar. Jadi di sini
boleh kita ambil sebagai sunnah di dalam masjid, dihadirkannya majlis-majlis ilmu, yang dengan ilmu itu mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf kalau kalimat saya ini kurang menyenangkan. Kata Al-Quran, kemudian berita dari Nabi, jika Anda ingin mencari majlis ilmu pun, orang-orang yang ingin mengajarkan Anda tentang sifat mendekat kepada Allah, maka jangan dicari orang sembarangan, yang dicari adalah ulama. Ini. Apa ciri ulama? Mohon izin, ternyata disebutkan oleh Al-Quran bukan orang yang pintar, tapi orang yang punya sifat ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khasyah. Kalau yang pintar banyak, ada yang hafal Quran, ada yang dengan hafal hadis, hafal dengan nomornya, tapi apakah semua apa yang disampaikan membuat Anda dekat dengan Allah? Belum tentu. Saya pun mohon maaf ya, kalau pengajaran saya yang disampaikan kepada Anda tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mohon tinggalkan saya. Mohon tinggalkan saya. Ya. Cari ustadz lain yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kaidahnya. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Masih ingat tadi? Ayat masjid dibuka dengan kalimat apa? Iman. Sekarang ayat taklim dibuka dengan kalimat iman. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepada Anda luaskan majlis. Majlis dari kata jalasa, yajlisu, tempatnya disebut dengan majlis. Apa arti jalasa? Bukan. Jangan ngarang, ingat. Mengarang hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jalasa bukan duduk. Apa artinya jalasa? Bukan wallahu a'lam, bukan, ada artinya. Ya. Baik, lihat. Jalasa asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Di dalam bahasa Arab itu ada dua perpindahan. Yang keduanya diartikan dengan duduk. Satu qa'ada. Kedua jalasa. Qa'ada yaqudu qu'udan, tempatnya disebut dengan maq'ad. Kalau qa'ada itu pindah dari posisi berdiri tinggi ke posisi rendah. Jadi kalau saya berdiri begini kemudian saya duduk, itu orang Arab fasih menyebutnya dengan qa'ada. Tafaddal uqud au qu'udan, berdiri duduk. Tapi kalau saya katakan Anda tolong pindah dari bawah pindah ke atas, maka orang Arab akan mengatakan tafaddal ijlis julusan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau Anda selesai menunaikan salat ingin berzikir, silahkan. Kalau mau zikir sambil berdiri boleh. Tidak bisa berdiri, duduk. Ketika menyebutkan dari berdiri ke duduk, Quran tidak menyebutkan julusan, tapi qu'udan, pindah dari tinggi ke rendah. Tapi Masya Allah, ketika menyebutkan kalimat menuntut ilmu, kalimatnya dirubah, bukan kata qa'ada menjadi maq'ad, tapi kata jalasa menjadi majlis. Kenapa disebut majlis? Ingin memberikan isyarat, kalau Anda belajar ke tempat-tempat menuntut ilmu, cari tempat yang bisa mengangkat Anda dari posisi rendah ke posisi tinggi. Majlis. Apa yang diangkat? Lihat kalimatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Maka carilah majlis-majlis ilmu yang bisa mengangkat iman Anda, kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambahnya pengetahuan kita di hadapan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar, cari ulama-ulama yang bukan cuma mengajarkan hal yang pintar, tapi membuat Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman plus ilmu. Siapa orangnya? Ini al-ulama wal-khasyah. Bagaimana cara menemukannya? Perhatikan rumusnya dari Nabi. Hadis riwayat Muslim. Saya tutup sampai sini. Jilid yang pertama, halaman 119, maaf, nomor hadis yang ke-15. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Saya bacakan babnya. Lihat kalimatnya. Babul isnadi minad din. Babul isnad minad din. Bab belajar agama itu berdasarkan isnad.
Isnad itu terambil dari kata sanad. Sanad itu silsilah keilmuan yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau si fulan belajar diurutkan sampai ke Nabi. Itu silsilahnya disebut dengan sanad. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Kata Imam Muslim, belajar agama pada orang yang punya sanad sampai dengan ke Nabi, pembelajarannya dipastikan benar cara belajarnya, maka orang ini itu menjadi penting untuk kita kaji karena menentukan benarnya dalam beragama kita. Jadi kalau cara belajar Anda salah, maka praktek ibadahnya pun akan keliru. Babul isnadi minad din, bab belajar dengan urutan sanad, itu sama pentingnya dengan mempelajari agama kita. Jadi kalau Anda belajar agamanya benar, maka ibadahnya pun akan benar. Kalau Anda belajar ibadahnya salah, maka ibadahnya pun akan keliru. Karena itu urutan pertama, kata para ulama, jika Anda ingin mencari ulama-ulama yang baik, yang dekat dengan Allah, maka pertama pastikan sanad keilmuannya benar. Dikuatkan oleh keterangan Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Lihat di ujung hadisnya. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum yurithul ilma. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi para nabi mewariskan pengetahuan. Kata Nabi, para nabi mewariskan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ketika diwariskan sampai pada seseorang yang mengajarkan, urutan pengetahuan sampai ke Nabi itu yang disebut dengan sanad. Tolong Anda pastikan, jika ada orang-orang yang mengajarkan Anda, cirinya bagaimana dia bersanad, maka pembelajarannya tidak akan menyimpang dari ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi tidak pernah mengajarkan semua agama sama. Tiba-tiba ada yang mengatakan kepada Anda semua agama sama. Gelarnya kemudian ulama, maka tinggalkan yang demikian. Karena orang ini bukan pewaris para nabi. Paham? Baik, Nabi pernah mengajarkan kepada Anda misal, salat seperti ini, zakat seperti ini, haji seperti ini. Tiba-tiba ada yang mengatakan kepada Anda, salatnya berbeda dengan salatnya Nabi, zakatnya berbeda dengan zakatnya Nabi, hajinya berbeda dengan kalimat Nabi. Maka tinggalkan orang itu, karena dia bukan bagian dari orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi. Terakhir, Quran surah 9 ayat 122. Lihat, dibuka dengan kalimat iman. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak semestinya orang-orang beriman sibuk berjuang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya ada di antara sekian orang yang sibuk berjuang itu, ada orang-orang yang mau belajar tentang tuntunan agamanya. Fokus, saya akhiri. Ketika Quran menyebutkan tentang belajar agama, cara mencari ulama, kalimatnya menggunakan kata fiqh. Liyatafaqahu fid-din. Dan tidak disebutkan kalimat fikih dalam bahasa Arab, kecuali sesuatu yang bermakna yang dipahami atau dimengerti. Di ketika Quran menyebutkan kita belajar, ternyata kalimatnya tidak menggunakan kata ilmu. Silakan cek, kalimatnya semua menggunakan kata fikih. Pencariannya disebut dengan talabul ilmi, tapi pelajarannya disebut dengan fikih. Fikih artinya paham, mengerti. Di kata Al-Quran, kalau Anda ingin mencari orang-orang baik yang mengajarkan Anda tentang agama, maka cari orang-orang yang bisa memahamkan Anda tentang urusan dalam agama Anda. Kalau belajar salat, sampai paham cara salat. Kalau belajar haji, sampai mengerti tentang haji. Jadi jangan sampai Anda belajar tentang salat, tapi Anda tidak mengerti apa yang dilakukan dalam salat. Jelas sampai sini? Baik, karena itu teman-teman sekalian, saya mau simpulkan, saya tidak menginginkan ada orang masuk ke dalam masjid, khususnya di An-Nur ini, sudah dinamakan dengan An-Nur, tapi keluar dari An-Nur tidak mendapatkan cahaya-cahaya kebaikan dalam hidupnya. Maka orang yang keluar dari An-Nur, apalagi dalam masjidnya, satu, ada cahaya kebaikan yang membimbing seluruh perilakunya. Yang kedua, ada cahaya Al-Quran dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, pelajaran-pelajaran yang ia pelajari di masjid ini membuat ia semakin takut kepada Allah, sehingga benar dalam seluruh tindakan kehidupannya. Paham sampai sini? Maka kalau itu sudah didapatkan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Janji Allah menyampaikan, orang-orang itu akan dibimbing oleh Allah kehidupannya, sehingga nyaman dalam menjalani hidupnya.
Ya, sekarang tinggal kita praktekkan semuanya itu, nanti kita lihat perbedaannya. Setelah Anda praktekkan, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka tunaikan sholat dengan baik, dekati petunjuk Al-Quran, dan terakhir cari guru-guru yang baik yang bisa mendekatkan Anda dengan Allah.